Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz yang soleh-solehah, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Usahakan semuanya berdoa dengan baik. Maka akan dipimpin oleh teman kita, supaya menjadi berkah. Semuanya berdoa dengan baik ya. Siap. Dimulai. Sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Masih baik. Baik, Ustaz yang soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Asia di hati, Allah Akbar. Baik, Ustaz yang soleh-solehah, semuanya alhamdulillah sehat ya. Ada sarapan tadi? Alhamdulillah. Ada anak kita yang mudah berdoa kita yang sakit? Alhamdulillah ya, kita doakan semoga yang sakit agar dimudahkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz yang soleh-solehah, pada hari ini kita akan masuk pelajaran tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ustaz akan menjelaskan dulu, semuanya hadir ya. Hadir? Nah, ya. Hadir. Baik, semuanya soal ada yang saksi tadi Amira ya. Oke. Baik, semuanya perhatikan. Sarankan pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, dan tolong nanti kalau ada yang belum paham tolong dijelaskan atau bertanya gitu ya kalau ada yang belum paham ya. Baik, Ustaz yang soleh-solehah, berkaitan pada hari ini kita berkaitan dengan sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Apa itu rendah hati? Atau dalam bahasa kita namanya, dalam bahasa apa itu? Apa namanya? Tawaduk ya. Tawaduk itu artinya rendah hati. Siapa yang bisa bilang ini kita apa aja? Apa rendah hati itu artinya maksudnya apa? Sopan. Apa lagi? Tidak sombong. Apa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari yang namanya tawaduk. Apa? Silakan, kita belajar. Sopan, oke, lagi. Santun, ya. Ada terbagi nanti, ada sopan, santun, gitu ya. 5S, boleh. Sopan, santun, senyum, sapa, gitu ya. Ya, salam, gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti, kita lihat ke depan nanti ya. Berkaitan dengan pelajaran hari ini. Ya. Kita akan melihat tunjukkan gambar depan. Ya. Sambil nanti bisa minta pendapatnya nanti ya. Dan perhatikan ke depan ada yang apa ya. Kalau kita melihat ini, Allah sangat menganjurkan sifat tawaduk. Nih, nanti dalam video ini
Nah, kita sambil gelapnya. Nah, nampak ya? Nah, perhatikan ke depan tentang sikap rendah hati ini. Nah, ini pengertiannya di sini. Kita akan melihat kalau Islam rendah hati disebut juga tawaduk. Itu tawaduk ya. Nah, itu sikap merasa lebih, tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, tidak merasa lebih dari orang lain. Contoh, kita apa contohnya? Umpamanya dia punya mobil, punya rumah gitu ya. Dia tidak membanggakan kepada orang lain. Dia merasa walaupun dia punya, tapi dia tidak membanggakan kepada orang lain. Dia tidak menyebut-nyebut kepada orang lain. Itu rendah hati. Nah, jadi rendah hati merupakan sikap seorang tidak ingin menonjolkan gitu ya, menonjolkan diri. Mana dapat penghargaan atau lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa juga seperti itu. Jadi kita menempatkan diri kita adalah anak yang soleh, anak yang rendah hati, tidak mau bangga-banggakan ada orang tuanya atau jabatannya gitu ya, orang tuanya dia tidak membanggakan seperti itu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 3, Allah mengatakan dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan keselamatan. Nah, maksudnya gini, ada yang menghina kita. Ada pernah menghina? Atau pernah menjelek-jelekan? Pernah kan? Nah, kalau seorang muslim itu, dia ucapkan kata-kata yang baik. Nah, contoh, namanya dijelek-jelekan, antum apa ini gitu ya. Dibisupkan orang tuanya gitu ya. Seorang muslim jangan dibalas, ya, jangan dibalas dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, itulah karena dengan Rasulullah, apabila Rasulullah setiap pergi ke masjid ditumpahkan, dihina, apakah ditumpahkan buang air besar dan kecilnya ke Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membalasnya. Bahkan dia berapa hari tidak menyiramnya. Rasulullah pergi mendiamnya, ternyata dia sakit. Kalau begitu sejarahnya ya. Maka Rasulullah lihat akhirnya dia kata yang menyiram itu, wahai Rasulullah, engkau yang pertama melihat saya karena saya sakit gitu ya. Akhirnya yang menyiram itu masuk Islam gitu ya. Nih, kalau kita sejarah Rasulullah. Pernah juga dengar dikala Rasulullah, nih Ustaz dengarkan sejarah dulu ya. Rasulullah duduk-duduk di padang pasir dekat di atas di bawah pohon kurma. Datanglah sahabat kafir gitu ya, membawa kunus pedang, namanya Dasur dan Sausan. Taruh sini contoh, ini pedangnya. Hai Muhammad, Rasul katanya, jika saya pancung kepala kamu, kata si Dasur ini, siapa yang menyelamatkan kamu? Kata Rasul ini. Apa jawabnya? Allah, kata Rasulullah. Mendengar Rasulullah menyebut Allah, gemetar tangan si Dasur ini langsung jatuh. Maka diambillah oleh Rasulullah pedang itu, maka kembali Rasulullah menginstruksikan kepada dia, Rasul, jika saya memancung leher kamu, siapa yang menyelamatkan kamu? Gemetar si Rasul ini, ya Rasulullah, tidak ada menyelamatkan kecuali engkau memaafkan. Maka akhirnya dikasih oleh Rasulullah, maka dia masuk Islam. Nah, jadi itulah akhlak yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan kita menjadi anak-anak yang ini, kalau dipahami ya, anak-anak yang sombong. Ya, sombong itu siapa? Setan atau iblis. Pernah dengar kalau kita lihat ini, maaf ya anak-anak Ustaz di surga, seandainya
Malik iblis di waktu surga mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia akan masuk surga, gitu ya. Tapi karena sombong, apa kata malaikat? Karena iblis, wahai Allah, aku diciptakan dari iblis dari apa ciptakan? Api, ya. Maka aku lebih mulia daripada Adam, kata Rasul, kata iblis. Maka iblis itulah jadi laknat. Tuh, laknatullah. Apa laknatullah? Dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman. Jadi kira-kira iblis itu masuk surga atau neraka nanti itu? Neraka, ya. Ada pertanyaan, kalau iblis masuk neraka, iblis itu terbuat dari apa? Api. Sakit enggak? Kalau iblis itu masuk api, kira-kira? Enggak. Hah? Sakit kira? Api sama api. Oke. Kalau kulit antum diginikan, ini ke kulit kan? Kita gitu kan kira-kira. Sedikit. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi masih sakit juga nanti diazab oleh Allah gitu ya. Nah, jadi kita jangan apa namanya? Oke. Ini sedikit coba kita perhatikan. Bisa diputar ini. Uang email. Kita perhatikan nih tayangan. Ini percakapan ya. Halo adik-adik, dalam video ini kakak akan menceritakan cerita tentang Udin, anak yang rendah hati. Coba percakapan ini kita lihat. Ini adalah keluarga Udin. Ada ayah, ibu, kakak, dan Udin. Mereka saling menyayangi dan menghormati. Jika anggota keluarga yang memerlukan bantuan, maka anggota keluarga lainnya akan dengan senang hati membantunya. Contohnya, jika Udin menemukan kesulitan ketika kakak akan dengan senang hati untuk mengajari Udin belajar. Begitupun kakak, ketika melihat ibu sedang mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, ataupun membereskan tempat makan, maka kakak akan membantu ibu. Ayah dan ibu selalu mencontohkan untuk hidup rukun. Banyak kegiatan yang dikerjakan di rumah. Udin juga hidup rukun dengan teman-temannya. Udin bermain dengan siapa saja dan tidak dan rukun dengan semua temannya. Udin adalah anak yang rendah hati dan kutu buku. Rendah hati dan kutu buku merupakan suatu ungkapan. Ungkapan ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu dengan sebutan lain atau perumpamaan. Ungkapan memiliki suatu arti. Berarti Udin adalah anak yang ramah dan tidak sombong. Sedangkan kutu buku adalah sebutan untuk orang yang senang belajar dan membaca. Karena Udin anak yang rajin, Udin juga mendapat julukan si cepat kaki, ringan tangan. Ini merupakan ungkapan yang berarti Udin adalah anak yang rajin dan cekatan. Udin tidak segan untuk bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki lambang pohon beringin
dan terdapat pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Pohon beringin adalah pohon yang memiliki akar yang sangat kuat. Hal ini mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki banyak akar yang menggantung. Hal ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun berasal dari suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ini seperti yang dilakukan oleh Udin, yaitu dengan bergotong royong, hidup rukun dimanapun berada, dan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Walaupun teman tersebut berbeda suku, ras, agama, ataupun kebudayaannya, kita tetap harus saling menghormati karena kita adalah satu, yaitu Indonesia. Wah, indahnya jika kita hidup saling rukun, saling menghormati, dan saling menyayangi ya. Nah, ceritanya sudah selesai. Bagus sekali ya cerita tentang Udin, anak yang rendah hati ini. Apakah adik-adik juga memiliki sebutan atau julukan seperti Udin? Jika iya, tulis julukan kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Oke, baik. Itu maaf namanya Udin ya, itu nama singkatan aja. Jadi Udin itu anak yang apa? Anak yang rendah hati, sopan gitu ya, ramah gitu ya. Suka nggak kita pada anak yang sopan? Suka nggak? Suka ya dia, suka ya. Kita anak yang soleh, dia saling membantu sama lain gitu ya. Jadi kita apa namanya, bisa memahami anak yang soleh, dan itu tentu akan berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi dalam kehidupan sehari baik di rumah atau di sekolah gitu ya, kita harus memiliki sifat rendah hati. Nah, ini rendah hati itu ada, perhatikan siapa bisa menjelaskan ini? Ada, bisa tinggi hati itu apa maksudnya? Kalau tinggi hati, ini lawannya. Tinggi hati itu apa? Tinggi hatinya itu apa maksudnya? Orang sama dengan arti lawannya tuh. Tinggi hati itu dia merasa hampir suka dengan sombong gitu ya. Ya bisa juga pamer, dia ingin menonjolkan dirinya gitu ya. Oke, itu tinggi hati. Kemudian kalau sombong, artinya sombong ya, sombong lagi atau gitu ya. Dia merasa dia apa namanya, paling hebat gitu ya, paling menonjol dalam kehidupannya. Ini lagi takabur atau angkuh. Itu apa bedanya tiga ini? Lihat, betul ya? Benar. Apa itu takabur atau angkuh? Pak, iya. Apa itu takabur? Takabur. Nah, Pak Ibrahim, hello, takabur atau angkuh? Apa? Sombong. Itu dari Pak. Jadi kayaknya berbeda ya, tinggi hati, sombong, takabur. Takabur itu dia. Oh ya, ini lawannya gimana? Lawan itu rendah hati kan? Takabur itu dia tidak meremehkan orang lain. Apa itu? Katanya ya. Ini main-main aja dia gitu ya. Mudah itu nanti soalnya mudah gitu, takabur dia. Padahal agak berat pelajarannya. Itu nggak payah melawan dia, takabur. Pokoknya itu bertanding gitu ya. Mudah itu mudah lawan gitu ya. Dia takabur. Dia takabur, dan ini lawannya rendah hati itu ya. Rendah hati itu dia tidak sombong. Nah, ini lawan rendah hati itu dijelaskan dalam surah An-Nahl yang artinya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka ini adalah orang yang tidak sombong.
Ya, oke. Jadi orang sombong itu sangat apa namanya, tidak suka Allah, maka Allah sangat benci pada orang yang sombong. Yang sombong itu adalah Allah sudah sombong. Yang sombong. Kenapa Allah sombong itu dalam bahasa kita ya? Allah itu maha tinggi. Karena Allah itu semuanya dicukupi oleh Allah, ya. Nah, dia itu kalau ini bukan namanya gitu ya. Secara umum itu Allah, oleh kata sombong Allah nggak apa-apa. Allah tidak memerlukan manusia, itu yang sombong itu ya. Nah, dalam artian yang apa? Yang sombong itu adalah Allah nggak apa-apa gitu ya. Tapi Allah sombong nggak kira? Enggak kan? Tapi yang sombong itu orang itu dia penuh dengan berbagai kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, maka itu mari kita menjadi orang yang tidak sombong atau menjadi orang yang rendah hati gitu ya. Nah, oke, ini dia, coba perhatikan ke depan nih. Nah, perhatikan semuanya. Nanti apa? Ini ciri-ciri orang tawaduk. Sikap tawaduk nih. Wah, bisa nampak ciri tawaduk yang terpuji tawaduk yang terpuji adalah tawaduk kepada Allah. Contoh, tidak berlebihan dalam perhiasan. Tidak berlebihan dalam perhiasan. Umpamanya pakai cincin yang mahal gitu ya. Pakaiannya pakai jam apa boleh? Pakai tas Hermes apa? Tas apa namanya? Hermes gitu ya. Nah ya, yang pakai apa gitu ya? Mercy boleh, itu. Nah, ya, tidak berlebihan dalam perhiasan. Kemudian sopan santun dalam bersikap dan bertindak, gemar menolong orang membutuhkan pertolongan. Nah, ini gemar menolong. Ada yang suka menolong sini? Ada ya. Contoh, temannya yang sakit, temannya yang tidak punya pensil, pena gitu ya, kita bantu. Atau teman yang sakit, kita bantu untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, ada lagi tawaduk yang dibenci. Tawaduk yang dibenci adalah tawaduk yang sekarang kepada Allah karena menginginkan dunia saja. Nah, ini dia menginginkan dunia saja, dia tidak ingat akhirat nanti. Ya, dia tidak ingat akhirat. Maka itulah orang yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Jadi kita harus tawaduk itu semuanya mengingat kepada Allah gitu ya. Dan selanjutnya bersikap sopan santun dan memiliki maksud yang tidak baik. Contoh, dia baik tetapi ada tujuan yang lain. Ada contohnya berbuat baik kepada si Vero. Ternyata ada inginkan berbuat baik nanti kasih balasnya gitu ya. Kita mengharap balasan pada siapa? Allah yang akan mengasihi kita gitu ya. Nah, jadi Allah yang akan membantu kita dalam segala urusan yang kita miliki. Nah, ini kita lihat beberapa sikap yang membuat tawaduk, diperhatikan. Nanti akan Ustaz buat beberapa orang akan mencontohkan gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya berapa sikap dapat membuat tawaduk? Pertama, perhatikan. Mengapa orang yang tawaduk itu? Kenapa? Adalah merasa cukup dengan turunnya Allah. Itu akan tawaduk namanya. Dia dikasih rezeki oleh Allah. Umpamanya nikmat yang Allah berikan, dia merasa cukup. Tidak melihat orang lain gitu ya. Apa contohnya seeking kita nikmat Allah yang berikan kepada kita merasa cukup. Apa contohnya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apa contohnya? Apa nikmat yang antum rasakan jika Allah merasakan nikmat pada kita? Ada belum? Belum. Apa yang tahu nikmat yang Allah berikan? Apa? Punya kesehatan, apa lagi? Banyak nikmat Allah kan? Nikmat harta, apa lagi nikmatnya? Kehidupan, kekuatan tubuh, mata gitu ya. Mata, antum pernah lihat orang yang buta? Mana enak rasanya buta dengan melihat? Melihat. Tapi ada siaran yang katakan ada siapa namanya yang habis itu dia nggak mau dia mau buta daripada bisa melihat. Iya,
Nah, jadi orang itu bisa melihat. Kalau mata ini kan gudangnya dosa gitu ya. Dilihat perbuatan yang tidak baik, dilihat gambar-gambar, ada yang punya HP, di situ banyak kelihatan yang tidak baik gitu ya. Nah, tapi dia ada mengatakan dengan mata yang bisa baca Al-Quran dengan ternyata ada mata hati yang bisa memahami gitu ya. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kemudian meyakini bahwa hanya Allah yang patut. Nah, ini yang patut sombong itu ya Allah ya. Allah yang patut sombong ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti setan gitu ya. Setan merasa lebih, tapi dia akan diusir oleh Allah dalam di mana diusir oleh Allah? Di surga. Padahal di surga itu enak, tetapi karena sombong dia, akhirnya dia dilemparkan atau dikeluarkan dari surga. Ya, maka akhirnya dia menjerumuskan juga Nabi Adam karena dia tidak, karena dia sombong. Kemudian sikap yang rendah hati itu adalah menyadari kelemahan manusia. Kita memiliki kelemahan. Itu nak kelemahan. Kalau sakit, kalau kita dapat musibah, itu kita punya kelemahan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Allah. Nah, kita akan lihat sekarang. Perhatikan. Ini ada contoh tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan. Nih, apa contoh kehidupan sehari-hari? Kita lihat. Ini apa nih? Nah, yang pertama adalah menghormati orang tua di rumah, tidak berani menyela atau membentaknya. Ada yang pernah melawan orang tuanya? Ada? Tidak pernah. Yang pernah berarti dia termasuk orang yang tidak rendah hati gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh melawan gitu ya kepada orang tua, bahkan mengatakan jis, tolong si mayat benda gitu ya, itu dosa tuh, bilang jis itu dosa gitu ya. Apalagi mana bantu itu anak capek gitu ya, apalagi itu ya, kita tidak boleh kata kasih tinggikan kata itu juga melawan gitu ya. Nah, Ustaz nanti kalian yang kedua adalah memberikan bantuan kepada teman sekolah dengan ikhlas dan tidak tanpa mengharapkan pujian. Nah, nih, jadi kita harus membantu teman dalam kesulitan, ya. Kemudian menyapa orang lain atau kerabat jika bertemu dengan mengucapkan salam, maka kita harus bergembira, mengucapkan kata yang baik. Ini ada sedikit lagi nih, bisa lagi ini ada Sang harimau belajar menjadi rendah hati. ini data ya. Dalam hutan yang lebat hiduplah seekor harimau yang sangat sombong. Dia merasa yang paling kuat di antara hewan lainnya. Suatu hari harimau ini hendak memakan mangsa hasil buruannya di bawah pohon yang teduh. Suatu hari harimau ini hendak memakan mangsanya di bawah pohon yang sangat teduh. Namun datanglah seekor gagak dan hinggap di pohon itu. Gagak ini sungguh licik dan terkenal sering menyebabkan pertengkaran antara hewan-hewan lainnya. Gagak ingin sekali memberi pelajaran pada si harimau yang sombong. Maka dia berkata kepada si harimau, Tuan harimau, jangan marah ya. Tapi kau selama ini mengira dirimu yang paling kuat di hutan ini. Aku hanya ingin memberitahumu kau itu sangat besar. Dalam hutan ini ada yang lebih kuat lagi daripadamu, yaitu manusia. Aku tahu karena aku sering pergi ke desa. Si harimau menjadi kesal mendengar kata-kata si gagak. Si harimau tidak senang. Ada yang lebih kuat daripada dirinya. Dan bagian terburuknya, harimau sama sekali tidak pernah melihat manusia. Karena itu, si harimau berusaha keras membenci manusia. Harimau mulai bertanya kepada siapapun yang dia temui.
Permisi, apa kau pernah melihat manusia? Katakan seperti apa manusia itu. Tapi tidak satu pun dari mereka pernah melihat manusia. Suatu hari si harimau berjumpa gajah dan dia bertanya, "Hei gajah, apa kau pernah melihat manusia?" Gajah menjawab, "Tentu saja aku pernah berhadapan dengan manusia. Dengarkan aku, janganlah kau mencari-cari manusia. Manusia itu sangatlah kuat." Harimau mentertawakan gajah dan pergi. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan rubah. Harimau juga bertanya pada rubah, "Rubah temanku, kau termasuk yang paling cerdik di antara semua hewan. Dan kau sudah berkelana kemana-mana. Apa kau pernah melihat manusia? Seperti apa manusia itu?" Si rubah tertawa dan berkata, Hei harimau, apa kau sudah gila? Jangan mencari-cari masalah. Manusia itu sangat kasar dan jauh lebih kuat daripadamu. Jika kau mencari manusia, kau akan membuat masalah bagi dirimu sendiri. Si harimau tidak percaya rubah dan tetap mencari manusia. Nah, kira-kira apa yang kemudian terjadi? Si harimau ternyata sedang berjumpa dengan manusia. Manusia itu sedang duduk beristirahat di bawah pepohonan. Si harimau mendekat dan bertanya, "Sobat, apa kabar? Kenapa kau duduk di sini?" Si manusia sebenarnya takut saat melihat harimau, tapi dia manusia yang sangat pintar. Dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia malah menghardik si harimau. "Apa urusannya denganmu? Sana pergi, sana!" Si harimau terkejut. Dia berpikir, hewan apa ini? Dia bahkan tidak menghormati aku. Tapi harimau sedang memikirkan manusia. Jadi dia berkata, "Sobat, aku sedang mencari manusia. Aku hanya ingin melihat seperti apa manusia itu. Apa benar mereka lebih kuat dariku? Aku yakin mereka tidak besar. Aku hanya ingin melihat rupanya satu kali saja." Manusia tidak takut lagi setelah mendengar kata-kata harimau. Dia pun mulai tertawa dan memberitahu, "Jika kau ingin melihat manusia, kau harus melakukan apa yang kusuruh. Jika kau mengikatkan dirimu ke pohon ini, kau akan bisa berjumpa dengan manusia." Yang dikatakan manusia sangat menarik harimau. Dan tanpa pikir panjang, dia bersedia untuk mengikat dirinya. Dia berkata pada manusia, "Bagaimana caranya aku mengikat diriku sendiri? Kau saja yang mengikatku." Si manusia pun setuju. Dan sambil tertawa, dia mengikat harimau itu ke pohon. Lalu dia mengambil kapaknya dan memotong salah satu telinga si harimau. Dia baru saja hendak memotong telinga satunya, tapi si harimau berteriak, Jangan potong telingaku lagi. Aku sekarang paham, kaulah yang disebut sebagai manusia. Kau bahkan lebih licik daripada yang kupikirkan. Aku tidak akan lagi mencari-cari manusia. Sungguh, jika aku bohong, kau bisa memotong telingaku lagi. Aku berjanji, aku tidak akan mencarimu lagi. Aku mohon, lepaskan aku." Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar kisah ini kan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? Ternyata kalian itu lebih penting daripada kekuatan. Oke, baik, itulah harimau ya. Nah, dari siapa dapat kita pelajari ini? Siapa sama ini? Nah, apa yang dapat dipelajari tentang apa ini? Tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, gitu ya. Nah, jadi maka itu mari kita harus menjadi anak yang soleh yang selalu tawadu. Baik, anak-anak, ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kita sudah dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.